Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Pak Ari. Kita lanjutkan kuliah kita di blok 1 untuk farmasi dasar. Hari ini kita akan berbicara tentang topik buffer dan kapasitas buffer. Sebenarnya kita ketahui adik-adik bahwa larutan buffer adalah satu larutan yang sangat penting di dalam bidang kimia, bidang penelitian, bahkan bidang medis ya, karena larutan buffer itu ya punya fungsi yang sangat spesial ya adik-adik ya. Nanti kita lihat kenapa larutan buffer menjadi satu larutan yang sangat spesial ya di dalam bidang penelitian terkait dengan penggunaan larutan-larutan yang menghendaki kondisi keasaman atau kebasaan tertentu sebagaimana tujuan yang ingin kita capai. Oke, larutan buffer atau larutan penyangga. Buffer fungsinya adalah untuk mempertahankan nilai pH. Mempertahankan nilai pH agar konstan. Harapannya adalah konstan atau stabil. Bisa dipertahankan oleh pengaruh penambahan larutan lain, dia tidak mudah berubah. pH-nya tidak mudah berubah. Sifat yang paling menonjol dari larutan penyangga atau buffer adalah bahwa pH larutan penyangga hanya berubah sedikit pada penambahan sedikit asam kuat. Sedikit ya adik-adik ya, catatannya sedikit. Jadi dia memang tidak dibuat kemudian di challenge dengan penambahan satu larutan asam kuat dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Tapi oleh karena pengaruh dari penambahan secara tidak sengaja barangkali ya di dalam suatu sistem larutan, sehingga buffer ini bisa menjaga stabilitas pH sistem tersebut. Larutan penyangga merupakan larutan yang dibentuk oleh reaksi antara suatu asam lemah dengan basa konjugatnya atau sebaliknya. Basa lemah dengan asam konjugatnya. Larutan buffer ada dua jenis, yaitu ada buffer yang bersifat asam dan buffer yang bersifat basa. Buffer yang bersifat asam mempertahankan pH pada daerah asam, jadi pH di bawah 7. Larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya, jadi dengan penambahan suatu basa kuat atau basa konjugatnya biasanya adalah basa kuat. Mencampur suatu asam lemah dengan suatu basa kuat, di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Asamnya disediakan dalam jumlah yang berlebih. Campuran akan menghasilkan garam dari asam lemah dan basa konjugatnya dan sisa asamnya, sisa dari asamnya. Dan basa yang biasa digunakan adalah basa golongan dari logam-logam golongan 1A dan 2A biasanya. 1A bisa menggunakan natrium, kalium, kalau 2A bisa menggunakan barium, kalsium dan lain-lain. Kemudian yang kedua, larutan buffer yang bersifat basa. Larutan buffer yang bersifat basa berfungsi untuk menjaga pH stabil pada lingkungan yang basa atau pH di atas 7. Larutan ini dapat dibuat dengan menggunakan basa lemah dan asam konjugatnya, yaitu biasanya suatu asam kuat. Mencampurkan satu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa lemahnya dicampur dalam jumlah yang berlebihan. Larutan penyangga ini dalam tubuh manusia seperti kalau larutan buffer basa biasanya di dalam tubuh itu sangat umum, sangat lazim kita bicarakan kalau kita belajar biokimia tubuh kita, fisiologi tubuh manusia. Sistem cairan tubuh kita itu juga mengalami pembufferan. Jadi di dalam tubuh kita ada sistem buffernya. Cairan tubuh atau cairan intrasel, ekstraseluler itu biasanya dijaga pH-nya pada kisaran 7,4. Dan dia dijaga dengan satu sistem buffer menggunakan buffer fosfat. Menjaga pH darah pada pH 7,4 itu buffer basa. Bagaimana membuat larutan buffer? Larutan buffer itu bisa dibuat secara kimia di laboratorium, bisa kita hitung buffer pH berapa yang kita inginkan pada larutan yang kita buat. Misalnya kita membuat larutan buffer sitrat, buffer fosfat, buffer yang lainnya ya, buffer kita bisa atur pada pH berapa dan konsentrasi berapa. Dan sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa buffer itu bisa menjaga, jadi punya kapasitas. Buffer itu mempunyai kapasitas untuk menjaga pH tadi bisa stabil.
Misalnya dengan penambahan suatu asam kuat, hanya sedikit sekali perubahan yang terjadi pada keasaman dari sistem larutan tersebut. Penambahan sedikit asam basa pengencer pada larutan penyangga menimbulkan sedikit saja perubahan pH, sehingga pH larutan dianggap tidak berubah atau tidak bertambah, tetap pada kisarannya. Namun jika asam atau basa ditambahkan ke larutan bukan penyangga, kalau sedikit asam yang sama tadi yang ditambahkan pada suatu larutan dapat itu kita tambahkan pada suatu cairan lain, misalnya air sajalah ya, air, maka terjadi perubahan pH yang sangat drastis. Nanti kita lihat contoh bagaimana sistem buffer tersebut bekerja dalam satu sistem ya. Nah, sebagaimana contoh berikut ini, kita mempunyai suatu larutan buffer ya, yang buffer dari asam nitrat yang konsentrasinya buffernya adalah buffer buffer asetat. Jadi kita punya asam asetat dan natrium asetat dalam satu sistem buffer. Nah, dalam sistem cairan buffer tersebut kita tambahkan suatu asam kuat. Asam kuatnya adalah asam nitrat. Jumlah yang ditambahkan adalah 0,2 ml, sangat kecil, tetapi dia asam kuat. Kalau dia ditambahkan pada suatu cairan lain, dia pasti akan mengalami perubahan pH yang sangat drastis. Tapi kita akan challenge ini pada larutan buffer dengan pH pKa-nya 4,77. pKa-nya ya 4,77, maka nanti akan kita tentukan berapa pH-nya. Dari apa yang diketahui ini 50 ml konsentrasi 0,045 molar, kemudian 50 ml 0,045 molar garamnya, dan asamnya adalah 50 ml 0,045 juga, sehingga total volume larutan buffer tersebut adalah 100 ml. Penambahan 0,2 HNO3 tadi atau asam nitrat tidak berpengaruh pada volume ya. Jadi kita anggap volumenya tetap 100 ml. Sehingga ini kita akan gunakan nanti volume itu untuk penghitungan mol. Oke, kita hitung bersama Anderson Hasselbalch, maka bisa kita tentukan pH dari sistem buffer asetat ini. pH sama dengan pKa ditambah logaritma dari konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Maka ditemukan pH-nya tadi sama, yaitu 4,77, sama dengan nilai pKa-nya karena konsentrasi basa dan asamnya masih sama. Basa dan asamnya itu masih sama konsentrasi. Kalau kita kalikan masih sama, sehingga log 1 sama dengan 0, sehingga pH sama dengan pKa. Nah, sekarang kita tambahkan 0,2 ml 0,5 mol HNO3 ke dalam 100 ml sistem buffer tadi. Apa yang terjadi? Maka kita bisa hitung di sini jumlah H+ ya, H+ yang bertambah dari penambahan asam nitrat adalah jumlah penambahan setara dengan jumlah penambahan asam nitrat, yaitu 0,2 ml kali 10⁻³ berarti kita jadikan liter kali 0,5 molar atau satuan konsentrasinya, sehingga jumlah molnya adalah 1 kali 10⁻⁴ mol. Sebelum penambahan asam nitrat, jumlah ion negatif yaitu ion asetat adalah 50 ml kali konsentrasi 0,045 molar, sama dengan 2,25 kali 10⁻³ mol. Setelah penambahan NO3, maka dia berkurang karena ion negatif ini digunakan untuk menetralkan H+ yang ditambahkan dari asam nitrat tadi, sehingga konsentrasi ion negatif asetatnya itu berkurang dari 2,25 kali 10⁻³ dikurangi 1 kali 10⁻⁴, sehingga tersisa 2,15 kali 10⁻⁻3, sehingga konsentrasinya menjadi 2,15 kali 10⁻³ dibagi 100 ml menjadi 2,15 kali 10⁻³ molar. Selanjutnya, penambahan HNO3 menyebabkan penambahan jumlah asam. Jumlah asamnya bertambah, yang konsentrasi mula-mula adalah 2,25 kali 10⁻³ ditambah 1 kali 10⁻⁴ menjadi 2,35 kali 10⁻³ mol ya. Sehingga molaritasnya bertambah, maka konsentrasinya pun meningkat menjadi 2,35 kali 10⁻⁻² molar. Sehingga bisa kita hitung pH setelah penambahan asam nitrat tadi menjadi pH sama dengan pKa tambah log
konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Berarti 4,7 ditambah log 2,15 dibagi 2,35 menjadi 4,73. Jadi dengan penambahan 0,2 ml HNO3 0,5 molar, pH-nya hanya berkurang sebesar 0,04 skala pH. Sedangkan apabila 0,2 ml asam nitrat tadi kita tambahkan ke dalam 100 ml air atau Aquades, maka apa yang terjadi? pH Aquades itu, pH air itu bisa turun. Jadi pH air itu netral ya, 7 menjadi hanya tinggal 3. Nah, inilah adik-adik betapa buffer itu mampu menyangga atau mendapar suatu sistem cairan, sehingga cairan tersebut tidak mudah berubah pH-nya dengan penambahan suatu asam kuat. Nah, demikian terkait dengan larutan buffer dan kapasitas buffer, bagaimana buffer bisa menyangga pH atau keasaman suatu larutan. Materi secara lengkap bisa dilihat di platform MyClass untuk blok 1. Dan beberapa tugas mungkin ada di sana, bisa dilihat dan bisa dikerjakan. Terima kasih. Sekian untuk materi hari ini tentang buffer dan kapasitas buffer. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.